Oke, novel dengan judul Turn Back in Time 2005. Aku tiba di tahun 2005 pada hari Selasa. Pagi-pagi sekali langitnya mendung seperti luka yang belum lama sembuh. Dan aku nyaris muntah karena perjalanan waktu rasanya seperti terlempar dari balkon apartemen ke bak mandi penuh paku. Kau tidak akan suka rasanya. Aku terbangun di sebuah kamar kecil dengan dinding kayu pudar dan poster Coldplay yang menempel di dinding. Ada kaset-kaset berserakan di lantai, dan radio tua model Sony masih punya antena seperti tombak. Aku menyentuhnya pelan, seolah-olah benda itu bisa melukaimu. Di tahun 2025, radio seperti itu hanya ada di museum digital atau video nostalgia yang dibuka oleh orang-orang yang rindu akan masa seperti dunia masih terasa lambat. Namaku Elliot. Aku bukan ilmuwan. Aku bukan pahlawan. Aku hanya pemuda 27 tahun yang salah langkah di satu malam panjang dan terlalu banyak kopi. Kembali ke tahun 2005, bukan rencanaku. Mesin waktu itu milik temanku Alvin, seorang jenius gila yang mencintai ide-ide yang tak pernah dimengerti oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia bilang, kalau bisa kembali ke suatu hari dalam hidupmu, hari apa yang kau pilih? Aku jawab, hari ketika aku masih hidup dan memutar kaset Beatles di pagi hari. Lalu, boom, aku berada di sini, 20 tahun dari ke belakang. Di dunia yang belum punya smartphone, belum ada TikTok, dan orang-orang masih menjadi pembeli majalah. Aku menatap jendela di luar. Kulihat anak-anak sedang naik sepeda BMX. Ada suara jangkrik dari lapangan kosong. Ada warung rokok dengan poster Sempurna Mil yang usang. Aku nyaris menangis karena hal-hal kecil yang begitu remeh, tapi menampar keras. Suara klakson angkot, bau bensin campur gorengan, dan ketenangan yang tidak kutemukan lagi tahun 2025. Aku turun ke dapur. Seorang wanita parubaya, ibuku, masih muda, sedang merebus kacang polong. Dia tidak mengenaliku, tentu saja. Bagiku dia adalah kenangan yang hidup kembali. Baginya aku cuma pemuda asing yang entah dari mana bisa menyewa kamar di rumah ini. Di dunia ini, aku menyamar sebagai mahasiswa pindahan dari Bandung. Kamu suka kacang polong? Tanyanya. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk dan tersenyum. Rasanya seperti berbicara dengan hantu yang hangat. Begitu awalnya. Petualangan ini bukan tentang menyelamatkan dunia atau mengubah masa depan. Aku hanya ingin tinggal di dunia ini di dunia yang lebih sederhana sebentar saja. Di tahun ketika aku masih bisa mendengar ayat tertawa dari ruang tamu dan radio tua menyanyikan lagu yang tak pernah usang. Aku masuk kuliah di sebuah universitas kecil di pinggiran Jakarta. Nama kampusnya seperti sesuatu yang muncul di iklan koran pagi. Murah, cepat, terakreditas. Tidak ada yang tahu aku bukan mahasiswa sesungguhan. Dunia ini belum cukup canggih untuk curiga. Selama aku membawa map, pulpen, dan wajah lelah, semua orang percaya aku bagian dari sistem. Kelas pertama adalah sejarah dunia modern. Dosen tua dengan dasi coklat dan suara serak seperti radio rusak mulai kuliah dengan kalimat, sejarah itu seperti kaset pita. Bisa diputar ulang tapi tidak bisa dihapus. Aku nyaris tertawa. Kalau dia tahu aku datang dari masa depan, mungkin dia akan mengganti analogi kaset dengan USB rusak. Aku duduk di bangku belakang. Semua wajah muda yang belum tahu bahwa dunia akan berubah di depanku. Di depanku ada perempuan yang dengan rambut keriting lebat.
jaket jeans yang sudah lusuh di bagian siku. Dia duduk dengan cara malas tapi anggun, seperti dia tahu semua hal yang ingin kau lupakan. Namanya Lani. Namanya Rani. Aku tahu itu karena dia menulisnya di sudut buku catatan dengan spidol merah. Rani tidak seperti gadis tahun 2025. Dia lahir mengalir. Dia tidak menggulir layar setiap 5 detik. Tidak memakai earphone Bluetooth. Tidak terjebak dalam pencitraan. Dia menggambar bunga-bunga kecil di pinggiran kertas dan sesekali menatap jendela. Seolah jendela itu bisa membuka dunia ke dunia lain. Aku ingin menanyakan padanya dunia seperti apa yang dia impikan. Aku takut suaraku akan mengusik keheningan yang indah itu. Saat kelas berakhir, dia berdiri dan membalik badan. Aku mengalihkan pandangan, tapi terlambat. Matanya sudah menangkapku, hitam pekat dan dalam, seperti sumur tua di halaman belakang rumah nenekku. Kamu baru ya? Tanyanya. Aku mengangguk, gugup seperti anak baru lupa nama ayahnya. Oke. Kelihatan, kamu belum terlalu rusak. Aku tidak tahu maksudnya, tapi aku suka kalimat itu. Belum terlalu rusak. Soalnya dia tahu bahwa dunia ini memang punya spesialisasi dalam menghancurkan orang pelan-pelan. Kami berjalan bersama sampai halaman parkir. Dia naik motor bebek dengan helm pink. Sebelum pergi dia bilang, kalau kamu suka kopi hitam, datang saja ke kios dekat danau. Aku bekerja di sana sore-sore. Lalu dia pergi, meninggalkan bau bensin dan serpihan rasa penasaran di udara. Aku berdiri di sana lama sekali, memandangi arah kepergiannya Rani. 2005, jaket jeans, dan dunia belum rusak total. Dan aku, Elliot, orang asing dari masa depan yang belum tahu bagaimana cara mencintai masa lalu tanpa ingin memilikinya kembali. Kios kopi itu kecil dan nyaris tak layak disebut tempat. Hanya bangku kayu, meja semen, dan lampu neon yang kerlap-kerlip seperti kelopak mata orang yang terlalu banyak begadang. Letaknya di pinggiran danau, airnya hitam dan berbau lumpur. Tapi ada sesuatu yang indah di sana. Entah bayangan pohon di permukaan air atau kenyataan bahwa tempat itu belum masuk Google Maps. Aku datang sore itu, langitnya berwarna jingga pucat dan angin bertupelang. Seperti seorang yang menyentuh bahumu, tapi tidak ingin memelukmu. Rani dengan menuangkan air panas ke dalam cangkir porselen letak. Dia mengenakan hoodie biru tua dengan tulisan No Future. Ironis, karena masa depan justru yang paling penuh dengan tanda tanya dalam hidupku. Kamu datang, katanya tanpa senyum. Ya, kopi hitam? Aku mengangguk. Aku tidak pernah suka kopi hitam di masa depan, terlalu pahit. Terlalu jujur, tapi sore itu, di hadapan Rani, aku rasa aku bisa menelan sedikit kejujuran. Kami duduk di bangku panjang, menatap danau diam. Tak ada suara selain jangkrik dan radio kecil di pojok kios memutar lagu Sheila on Seven. Lagu itu dan bila esok datang kembali. Kadang gue mikir, katanya pulang, kenapa orang-orang yang suka sayang selalu pergi? Aku menatapnya dalam diam. Aku yang menjawab karena waktu adalah maling yang sopan. Tapi aku hanya menyeruput kopi pura-pura tak mendengar, pura-pura tak mengerti. Bokap gue cabut pas gue umur 5, lanjutnya. Nyokap kerja di rumah makan. Cowok terakhir yang deketin gue pergi ke Jogja dan gak pernah nelpon lagi. Aku mendengarnya. Itu saja yang bisa kulakukan. Mendengar adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Gue selalu mikir mungkin gue emang ditakdirkan buat ditinggalkan, katanya. Aku menoleh padanya. Matanya menatapku, tapi aku tahu dia bicara padaku. Oh, matanya tak menatapku, tapi aku tahu dia bicara padaku. Rani, kataku pulang. Apa kau percaya bahwa waktu bisa dilipat kayak kertas?
Dan seseorang dari masa depan datang cuma buat duduk di sebelahmu minum kopi hitam dan dengan jadi tamu. Dia menoleh, memandangku sejenak lalu tertawa kecil. Gua suka. Gua suka kamu orang aneh. Dan itu kalimat paling manis yang pernah aku dengar sejak meninggalkan tahun 2025. Sudah 3 minggu sejak aku pertama kali duduk di kios pinggir danau. 3 minggu jadi mahasiswa palsu, anak kos pura-pura, manusia dari masa depan yang mulai jatuh cinta pada masa lalu. Anehnya, semua terasa nyata, bahkan lebih nyata dari hidupku sendiri di tahun 2025. Apartemen steril, swipe kanan, dan suara notifikasi tak pernah berhenti. Di sini suara paling keras adalah ayam tetangga dan radio warung. Dan itu cukup. Aku mulai terbiasa dengan hidup lambat, membuka jendela tiap pagi, menyapu halaman, mendengarkan anak-anak berteriak, main bola di sore hari. Bahkan bau got pun lama-lama terasa sentimental. Aku takut pada rasa nyaman ini karena dalam waktu kenyamanan bisa menjadi jebakan. Suatu malam, aku duduk bersama Rani di kap mobil tua yang diparkir depan kios. Kami memandangi langit gelap, ditemani sebatang rokok dengan setengah kantong keripik. Tak ada bintang malam itu, cuman ada bulan yang setengah mati bersinar. Apa kamu pernah ngerasa dunia ini kayak ulangan yang jawabannya kamu sudah tahu, tapi kamu nggak boleh buka centengan? Tanya Rani. Aku mengangguk. Setiap hari kau dikasih kesempatan untuk hidup dari awal, kamu mau? Pertanyaan itu menamparku. Aku sudah hidup 2 kali dan tak satu pun terasa benar. Aku tak langsung menjawab. Gue suka tempat ini, katanya pulang. Walau semua orang yang mau kabur dari sini, tapi danau ini, kios ini, lo tau nggak? Kadang gue suka membayangin orang dari masa depan bakal datang dan mengerti gue tanpa gue harus ngomong banyak. Aku menahan nafas dan lo muncul lanjutnya. Rani, bisuku. Kalau waktu bisa berhenti, lo mau berhenti di hari ini? Dia menoleh padaku, senyumannya samar. Gue rasa iya. Malam itu, aku ingin menghancurkan semua jam di dunia ini karena waktu bukan lagi soal detik dan menit, tapi waktu soal seseorang duduk di sebelahmu, mengerti sunyimu, dan tak pernah pergi meski kau bicara dalam dia. Tapi aku tahu mesin waktu di ruang buatan tempat aku tinggal tidak akan diam selamanya. Dan tahun 2025 adalah tempat di mana aku masih punya utang pada masa depan yang belum kutebus. Hari-hari tidak pernah datang dengan pengumuman. Mereka datang seperti hujan di musim kemarau. Diam, tak diminta, lalu membasahi semua hal yang sudah nyaris kering. Suatu pagi, aku bangun dengan rasa barat tidak ada. Bukan karena kopi terlalu pahit atau cuaca terlalu gelap, tapi karena Alvin, teman sekamarku dari tahun 2005, akhirnya bisa menghubungku lewat pemancar waktu. Aku sedang duduk di loteng rumah kos, membaca catatan Rani yang diam-diam kutemukan tertinggal di bangkunya. Isinya gambar-gambar bunga, lirik lagu, dan satu kalimat yang ditulis berulang-ulang. Kalau aku hilang, siapakah yang akan tetap ada? Lalu suara Alvin muncul di speaker kecil radio di balik radio rusak. Elliot, aku bisa naik lo balik dalam 3 hari. Mesin udah stabil, tapi lo harus siap. Karena kalau lewat dari itu, lo mungkin stuck selamanya. Stuck selamanya, kalimat yang terdengar seperti kutukan dan hadiah pada saat bersamaan. Hari itu aku pergi ke kios tanpa berkata apapun soal pesan itu. Rani menyapu daun kering. Dia terlihat seperti lukisan hidup sunyi. Lelah karena indah dengan caranya sendiri. Lo percaya nggak, katanya, kalau beberapa orang cuma mampir dalam hidup kita buat ngingetin sesuatu yang penting, lalu mereka pergi lagi. Apa yang penting, tanyaku. Dia berhenti menyapu menatapku.
Bahkan kita nggak sendirian. Aku yang berkata, kamu nggak mau pergi, aku mau tinggal di sini. Ya, aku nggak mau pergi, aku mau tinggal di sini di tahun ini bersamamu. Dalam kesederhanaan yang hampir terlupakan, aku hanya bisa diam. Karena cinta yang besar seringkali tumbuh dalam diam dan terkubur dalam diam yang sama. Malamnya aku menulis surat untuk Lani. Aku tak tahu bagaimana cara berpamitan pada seseorang yang membuat waktu terasa berhenti. Tapi aku menulisnya juga. Kalimat terakhirnya berbunyi, kalau aku bukan dari masa depan, aku akan memilihmu di masa lalu. Tapi kalau aku waktu itu sendiri dan aku terlalu sementara untuk menjadi milik siapapun. Lalu aku menyelipkan surat itu di buku catatannya. Aku menatap wajahnya sekali lagi. Sebelum pergi, dia tertidur di bangku kios. Kepalanya bersandar di radio. Panjang juga. Memegang spidol merah. Dunia ini terlalu indah untuk kutinggalkan, tapi waktu seperti biasa, tidak menunggu siapapun. Dan aku pergi, akhirnya pergi tanpa suara. Aku kembali ke tahun 2025 pada pukul 4.12 pagi, hari Kamis. Dunia menyambutku seperti biasa, lampu LED dingin, layar digital, suara notifikasi terlalu lebih sering daripada suara hati siapapun. Alvin tidur di sofa, wajahnya lelah seperti baru bangun dari mimpi buruk panjang. Aku tak bisa bicara padanya. Dia pun tak bertanya apa-apa. Mungkin dia tahu beberapa perjalanan waktu terlalu pribadi untuk dijelaskan. Bahkan pada orang yang membuka pintunya. Di kamarku, semua benda masih sama. Meja, komputer, kalender digital, dan setumpuk buku yang tak pernah selesai kubaca. Tapi ada sesuatu yang terasa ganjil, seolah dunia ini bukan rumah. Hanya replika dari sesuatu yang belum kutinggalkan terlalu lama. Hari-hari berlalu, aku kembali menjadi bagian dari ritme kota. Tapi semua terasa sunyi, bukan karena suara hilang, tapi karena makna tak lagi tinggal di baliknya. Suatu sore, aku menemukan kotak kecil dalam laci. Kotak itu bukan milikku. Aku tak pernah memilikinya. Tapi saat kubuka, di dalamnya ada spidol merah yang sama persis seperti yang digunakan Rani, dan secari kertas dengan tulisan tangan. Kalau kamu baca ini, berarti kamu nggak pernah benar-benar pergi. Terima kasih karena pernah duduk di sampingku. Aku tak tahu bagaimana itu bisa terjadi di sini. Apa waktu menyisakan celah? Apakah Rani juga tahu atau tidak? Setidaknya merasa bahwa aku bukan dari dunia yang sama. Atau mungkin cinta selalu menemukan cara untuk meninggalkan jejak, bahkan melintasi dimensi yang tak dijelaskan yang fisika. Malam itu aku duduk di jendela apartemenku, membuka radio digital dan memutar ulang lagu lama yang pernah mengalun di kios kopi itu. Lagu itu masih hidup. Dan dalam nyanyian yang retak itu, aku merasa sebagian dari diriku masih tinggal di bangku semen itu bersama gadis berjaket jeans dan berambut keriting yang percaya bahwa dunia ini belum sepenuhnya rusak. Dan jika kau bertanya padaku sekarang, apa yang kau pelajari dari perjalanan waktu? Jawabannya sederhana. Beberapa masa tidak untuk diubah, hanya untuk dikenang. Dan cinta mungkin bukan soal waktu, tapi tentang tempat di mana kau merasa tak perlu menjelaskan siapa dirimu.